Kasih kayu. Gak ada SPO. Udah datang minuman. Udah Pak tuh di Iya, tadi kita wawancara. Oke. Udah, hari bener banget. dan Belum dipegang tangan, gue om dipegang. Dek. Makasih om. Maaf ya sedikit grogi. Oh ya bang. Tapi kalau ada yang mau jalan, Buku minum sekarang. Basi kayak ini, basi. Ini Tiara nih. Anjing gede banget ini. Nggak jadi. harus doa ya. Oke. Dulu. Kayak ini nggak dikasih sedotan. Hidung. Bravo. Ya. Panas, yuk. Oke, ya. Yuk, Bayu, kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak, terkait isu yang sedang beredar belakangan ini sampai hari ini menanggapinya seperti apa sih dengan suami? Suami dulu ya? Gimana? Hubungannya baik-baik aja atau memang lagi kurang baik? Kurang baik. Jadi mungkin bisa dijelaskan awal mulanya nih Mbak, ayo dijelaskan awal mulanya isu ini naik, mencuat gitu. Seperti apa sih sebenarnya hubungan dengan RDC tersebut atau gimana mungkin Mbak? Awal mulanya itu mereka publiknya di TikTok, kayak sawer-saweran gitu. Sampai akhirnya kayak tukar nomor handphone. Aku tuh lihat malam-malam si DC itu nelpon suami aku. Cuman saat itu tidak ada bukti. Yang bikin mereka itu ketahuan tuh di bulan 8 Agustus. Saat itu aku ke Thailand 1 bulan. Mana? Kayak Sedih lah. Karena beliau kan masih status suami saya. Oke. Yang lain? Oke, Bayu. Tapi masih satu rumah dengan suami atau sudah tidak? Enggak, dari tanggal 20 September sudah enggak satu rumah. September bulan kemarin. Alasannya mungkin kenapa? Karena udah ketahuan atau? Alasannya ya karena suami kan udah mengaku udah nikah siri. Oh. Tepatnya kapan Kak nikah sirinya? Kalau nikah sirinya kapan nggak tahu, cuman suami itu mengaku bahwa dia tuh nggak bisa ninggalin si DC itu karena dia mau tanggung jawab karena dia sudah nikahin. Kira-kira berapa bulan Kak? Karena kan saat ini mereka berdua lagi ibadah umroh ya. Dan yang kita tahu kalau ibadah umroh bukan muhrimnya kan sebenarnya tidak boleh. Iya. Dengan statement Kakak yang kalau Apek sudah menikah siri berarti kan membenarkan. Tepatnya kapan Kak? Maksudnya kira-kira Kak bertanya sama Apek itu berapa bulan lalu atau bulan? Suami aku ngomong sama keluarga katanya awal bulan 8. Awal bulan 8. Awal Agustus. Iya, Agustus. Saat itu emang aku lagi di Thailand. Tapi status masih istri sah. Sampai saat ini masih status istri sah. Belum ada gugatan? Aku pernah gugat, cuman suami minta cabut gugatan lagi waktu itu. Alasannya apa nggak? Alasannya? Alasannya aku juga nggak tahu, intinya dia tuh pengen dua-duanya lah tadinya. Tapi kalau dari kalian sendiri menginginkannya seperti apa? Aku kira karena dia suruh aku cabut gugatan, dia bakal ninggalin. Ternyata aku jadi. Tapi dari kayu sendiri memang berniat untuk bercerai. Iya, Kalau anak dari kakak sendiri udah ada berapa Kak? ada 2. Ada 2. Dan kakak sendiri pernah negur langsung ke si DC-nya ini nggak sih? Secara langsung atau ke Instagram? By Instagram udah pernah. Ya kita kan orang Sumatera ya, jadi sedikit kasar. Dia cuma jawab, Mbak salam Mbak, yang saya posting itu suami saya, bukan suami Mbak. Dari situ aku kira, kok ngeledekin ya? Selain itu aku nggak tahu kalau dia nikah siri atau apa. Aku merasa kayak digeledekin. Udah tuh aku lanjut lagi ke TikTok, terus aku DM lagi pakai bahasa aku dan dia pun menjawabnya, kasihan deh lo dikibulin, diduain nggak dicinta lagi.
Itu respon DC ya? Terus dia bilang, ada bukti nggak kalau gue selingkuh sama suami lu? Gue nggak leper sama suami lu, katanya. Gitu. Itu kapan kali gugatan yang pertama tadi? Gugatan pertama 13 September. 13 September. Itu hari itu juga minta dicabut. Iya, enggak. Dicabutnya tanggal Sempat dua kali. sidang 2 kali waktu itu. Berarti dua-duanya udah ngakuin ya Mbak? Kalau Udah. dia nikah siri. Kalau Mbak? Ya, sama Kalau DC. si Deci nggak pernah ngaku. Tadi kan katanya suami saya. Iya, ada maksudnya ada Instagramnya waktu itu. Baik chat doang Ya, gitu. katanya sih cuma bercanda saat ini. Jangka waktunya gimana tuh Kak dari pertama kali mergokin sampai suami ngaku udah nikah siri? Mergok itu enggak sih, cuman aku ada nemu video mereka lagi video call. Saat itu aku tanya sama suami aku, ini apa, video apa ini? Dia bilang, iya Mi, kayak mana aku nih udah nikah, katanya kan. Aku rasa itu bukan hal yang senonoh gitu, karena ini sudah nikah siri. Itu kapan Kak? Tanggal 20 September. Iya. Tapi memang sebelumnya belum pernah kenal sama DC ini berarti ya? Belum pernah. Secara langsung belum kenal Kayu, maksudnya ketemu langsung. Belum pernah. Tapi tahu gitu, DC itu kayak misalnya DJ gitu, Tahu. artis. Di TikTok pun dia waktu live dia pernah ngomong kok, gak mungkin lah guys aku sama Koape karena Koape itu punya istri. Awalnya bercanda-canda gitu, cuman kelama-lamaan dia manggil suami aku tuh bukan Koape lagi, kayak bahasa sayang apa papi gitu kan. Aku tuh nggak ngeh dia manggil laki aku tuh papi. Tapi waktu nikah siri nggak ada izin ya Mbak? Enggak, Kali izin kan? Izin kan? enggak izin. Oke, sejauh ini pengakuan dari Kak sendiri apa sih yang dia beda rasanya ketika menikahi Siri? DC sendiri apa pengakuannya? Dia bilang sih kalau dia minta balik sama aku ya kan, ini nggak akan lama, kata dia. Dia nyuruh aku tuh sabar, maksudnya sabarlah untuk berapa bulan untuk di madu saat itu. Cuman aku nggak mau, aku bilang aku nggak bakal mau di madu sampai kapanpun. Kenapa dia yakin kalau nggak akan lama? Nggak tahu. Berarti dia sempat izin untuk menikah lagi? Enggak izin setelah ketahuan. Aku bilang kan aku pokoknya aku mau pisah, kayak manapun caranya aku mau pisah, aku nggak mau lagi balik. Cuma dia tuh meyakinkan aku tuh nggak lama nih gitu. Aku nggak lama, ini pasti berakhir gitu. Aku nggak tahu lah apa alasannya kan. Ya, tapi makin kesini karena aku tuh udah nggak mau balik lagi, dia meyakinkan aku lagi kalau dia tuh bakalan lama lagi sama DC. Nah, dari Kayu sendiri ada rencana untuk gugatan kedua atau hubungan ini mau dibawa kemana gitu kan, mungkin dilanjutkan atau seperti apa? Karena aku udah ngelapor juga, jadi aku ikutin proses dari polisi Jambi dulu, Polda Jambi. Selesai itu aku mungkin gugat. Laporan di Polda Jambi ya? Perselingkuhan perzinahan ya kak, Perzinahan. dan KDRT. Oh, KDRT. Boleh ceritain Kak? Ceritain aja soal beberapa ancaman harta yang diambil, itu ceritakan berupa mobilmu yang diambil, berupa, jadi setiap dia melakukan tindakan ini nanti di-cut ya, oke lah. Setiap dia mengambil tindakan itu banyak ancaman sampai keluarga si laki-laki itu kau ceritakan, jangan kau tahan. Oke, ceritakan aja. Jangan sampai gue yang jadi. Jadi KDRT-nya tuh lebih ke psikis. Jadi dari bulan 7 itu aku ke psikolog, ke psikiater, karena emang masalah ini bagi aku masalah besar ya kan. 13 tahun berumah tangga ya kan. Semenjak ada DC. Oke, lanjut. Ke psikolog dan berat badan pun kurang dari 10 kilo loss ya kan. Dan Psikisnya lah ya kena. Karena setiap kita mau pisah mau apa tuh kayak diancam gitu. Kalau kamu mau cerai dari aku miskinkan gitu. Apa-apa diambil. Terus masalah anak juga, aku bakal ambil hak asuh anak dari kamu. Sedangkan aku merasakan aku nggak punya pekerjaan dan aku hanya ibu rumah tangga. Aku down dong mikirnya.
bingung. Sempat diusir. Sempat diusir dari rumah waktu itu. Ada tindakan kekerasannya apa? Ada definisi Psikis. Psikis. Itu ancamannya seperti apa Kak Ayu? Psikisnya lebih ke apa Kak Ayu? Psikisnya lebih kayak apa? Lebih mendetail aja Lebih mendetail aja Kak Ayu. Atau mungkin kata kasar mungkin atau gimana? Mungkin ada tekanan. Tekanan tekanan yang pasti, karena masalah sebesar ini aku tuh nggak boleh kemana-mana, tetap dia harus di rumah. Sedangkan aku harus nemuin pengacara, nemu apa, setiap aku pulang malam pasti dia ngusir, ngancam. Kalau kamu pulang malam ya udah kamu pergi aja dari rumah gitu. Lebih ke situ sih. Padahal pulang malam itu lagi ngapain gitu. Malam untuk laporan ke Polda Jambi. Itu persisnya tanggal berapa, masih ingat di Polda Jambi? Laporan Oktober. ada bawa laporannya atau fotonya? Enggak, mungkin? dari semua pengacara semua. Ayo Sarai semua. Iya, maksudnya biasanya kan ada foto Foto nggak? Sudah kamu di handphone. Laporannya diterima gitu. Nah, Enggak. Semuanya di pengacara. Enggak ada kan, Pak? dari foto. Enggak. Laporannya kapan? Kapan tanggal berapa? Bulan apa? Bulan apa? Laporannya tuh tanggal Chat sama pengacara. Oh, enggak. Ini enggak ada lagi lah, Kak. Enggak ada kesimpan. Berapa ya? Berapa yang lapor? Udah masa pikir anak. Bentar ya. Capek dia. Udah banyak banget ceritanya, jadi kadang banyak yang Oke, sambil menunggu itu, Iya. sejauh ini artinya sudah tidak serumah lagi ya? Tinggal di Jakarta atau di Medan? Di Jambi. Di Jambi. Hmm. Itu alasan kenapa tidak satu rumah lagi? Ko Apek mungkin bisa dijelaskan kenapa? Sudah tidak nyaman lagi tinggal di rumah atau? Alasannya emang aku nggak kasih pilihan sih. Aku cuma kasih pilihan kamu atau aku yang keluar dari rumah, tapi dia yang memilih keluar dari rumah. Kalau untuk anak-anak sendiri umurnya berapa kamu? Yang besar 11 tahun, yang kecil 5 tahun. 20 Oktober. 20 Oktober laporannya. Nah, untuk menjelaskan anak-anak sendiri ketika saya udah nggak di rumah mungkin seperti apa? Nanya gak? Kalau anak sih, dia kan masih dunia anak, masih dunia games. Jadi nggak aku kasih sosial media kayak Instagram dan TikTok. Jadi lebih menjelasnya aku bilang kalau papa tuh lagi kerja buat kapal. Biasanya papanya gitu, bisa Batam seminggu. 12 Oktober. 12 Oktober. 20 20 Oktober laporannya ya. Kayu untuk harta atau aset yang ada selama belasan tahun menikah itu atas nama siapa? Sebagian nama perusahaan dan sebagian nama saya. Masih ada nama Kayu berarti ya? Ada. Untuk motif nikah siri mereka, Kayu mengundi kalau ini ada dari pihak sana ingin memanfaatkan suamimu Kak. Nggak tahu, aku yang pasti suamiku di sosial media dan kayak di TikTok itu royal banget. Dan nggak apa? Suami ini kan pergi umroh ya, mungkin sebelumnya ada omongan apa? Apakah ada ngomong umroh atau? Sebenarnya sudah rencana bulan ini kita tuh dua laki bini mau umroh, suami Sudah istri. siap baju. Saya sudah siap baju. Dan saat ribut ini suami aku meminta aku umroh sama orang tuaku. Nanti kalau pulang umroh katanya kalau pikirannya udah tenang mau pisah ya udah pisah nggak apa-apa. Tapi aku bilang kenapa nggak sama kamu? Dia bilang aku nggak bisa karena banyak kerjaan. Dia nggak ngomong kalau dia umroh sama DC. Kak, berarti sampai saat ini untuk nafkah anak-anak sendiri dari kakak atau kakak tetap memberikan nafkahnya? Alhamdulillah masih. Kemarin sempat dia ngomong di sosial media kalau dia tuh nggak mau lagi nafkahin aku. Lebih tepatnya ke anak sih kalau sekarang, ke aku nggak lagi. Bang. Berarti artinya setelah pulang umroh nanti keputusan mau cerai atau enggak itu udah kayak udah pastinya gitu Kak? Iya. Masih pas pulang umroh nanti. Berarti keputusan kakak udah bulat mau pisah sama Kopek atau gitu? Ya Atau kalau ada aku sih sekarang udah bulat. Karena kan udah terlalu jauh juga Mbak, sampai umroh. Injak. Kayak sudah diinjak-injak lah. Ini
menikah tanpa izin, betul. Bahkan sekarang ini dia yang seakan-akan dia adalah pelaku, padahal dia adalah korban. Itu kok. Kali berarti sudah siap berpisah, atau siap berpisah tanpa menuntut sesuatu dari Bu Apek atau gimana? Enggak menuntut. Itu Keluarga Ko Apek sendiri mungkin udah tahu, terus komunikasi ke kakak. Kalau lebih ke bapaknya, itu kan awalnya mungkin udah tahu, tapi ya namanya sama aku mungkin pura-pura nggak tahu ya kan. Pas aku tahu dia udah tahu itu, dia ke Jakarta itu ketemu sama DC. Sama dia Cerita kemana-mana. Ya, tapi sebelumnya orang tua Ancaman yang kau dapat dari keluarganya. ancaman dari keluarganya itulah kalau nggak mau dimadu, usir aja dari rumah biar miskin gitu. berarti dari pihak keluarga sama. Jangan dikocok. Ajudannya apa ya? Nyawamu. Boleh Kak Ivon? Bisa diceritain? Boleh. Kiri dia. Nggak usah ya. Kalau keluarga kakak sendiri mungkin gimana Pak orang tua menanggapi? Keluarga aku sih ya yang terbaik aja lah. Mau pisah-pisah, mau lanjut semua tergantung aku. Karena dia yang menjalankan. Rencananya mengajukan di mana? Jambi. Oh, pengadilan agama Jambi. Kak, ada yang mau disampaikan untuk DC yang lagi di untuk suami Untuk DC ya, dia kan orang ketiga. Aduh, aku nggak bisa ngomong deh. Dia tuh gimana ya, maksudnya nggak usah sok jadi korban sekarang ini. Jelas-jelas dia tuh pelaku, dia orang ketiga dan berumah tangga aku gitu. Sekarang kan mereka udah berhubungan ya, maksud aku udah ada hubungan. Jalanlah sekarang sama laki aku, hiduplah baik-baik, nggak usah saling menyalahkan lagi, nggak usah menyalahkan istri satu kayak kemana gitu. Dia nggak mau minta maaf, ya udah nggak apa-apa, cuman jangan sampai fitnah gitu aja. Kisah apa yang dimaksud? Fitnah tentang apa, kasar kali kayak. Dia tuh Kamu dulu seperti apa? Iya, aku dulu seperti apa katanya. Dulu aku kerja SPG, kayak menghina pekerjaan aku gitu. Kalau SPG Itu tuh hal yang gak penting lah menurut aku. Apapun kita, yang penting kita di sekarang ya kan. Oke. Untuk suami Kak, yang mau disampaikan buat Kak Apek? Untuk suami, ya sekarang mungkin gagal jadi suami istri ya kan. Semoga tidak gagal jadi orang tua aja. Kecewa dengan DC? Pasti, Kak mungkin dapat ancaman dari pihak DC-nya juga nggak sih Kak? pasti dapat. Apa Kak mungkin? Katanya dia mau ngelaporin aku tentang UTE dan teman-teman aku mau dilaporin. Komunikasi KDC ke kakak itu via apa Kak? DM Instagram atau? Aku udah di blognya, jadi nggak bisa lagi. Terakhir cuman di Instagram. Instagram postingan si DC tadi. langsung lagi. Berarti ancamannya polisi atas ini UITE doang ya? Iya. Yang lain? Kemarin itu aku cabut laporan, suami aku datang ke rumah, dia bilang, kamu tuh bodoh, artis kamu giniin makin naik katanya, sedangkan kamu makin sakit. Sekarang kamu siap-siap nggak di penjara. Aku diancamin setiap hari itu, kamu siap-siap aja di penjara, nggak akan ketemu anak gitu. Kalau ancaman itu setiap hari. Ada yang berubah nggak sih Kak Ayu setelah Ko Apek berkenalan dengan DC? Mungkin perangainya atau ada yang Pasti beda yang berubah itu handphonenya jadi privasi. nggak? Oh, selain handphone, Sering-sering berangkat. Tadinya 2 bulan sekali berangkat, jadi sekarang seminggu ke 4 kali atau 5 kali gitu. berarti udah jarang pulang ke rumah ya? Jarang, dengan alasan kerja gitu. Terakhir ketemu Kak Ayu sama anak-anak? Terakhir hari Minggu ya Kak, sebelum kuliah. Sebelum berangkat ada ketemu waktu itu acara.
Kayu kan saat ini mereka berdua lagi menjalankan ibadah umroh ya. Pak Apek sendiri pamitan nggak sih? Kalaupun misalnya pamitan, dia pamit apa gitu? Enggak pamitan sama aku, cuman sama anak-anak ada. Bilangnya ke anak-anak apa? Kayu. Doain ya papa mau umroh gitu. Tapi bilang ke kakak alasannya kerja. Dia enggak komunikasi sama aku lagi. Komunikasi pas kamu ke Jakarta. Oh ya. Saya ingatkan jangan muncul. Komunikasi itu dalam arti kata dia tuh nggak pernah memberi kabar yang baik atau apa. Dia komunikasinya gini. Sekarang lagi di Jakarta ya, jangan pernah masuk TV ataupun respon di mana-mana, ingat. Itu sempat begitu ya? Sempat ada WA-nya. Kayu katanya punya bukti apa? Screenshot atau video call seks itu Kayu? Ya Kayu Kita nggak bilang itu video seks. Nah, Itu kok ceritakan kok yang diancam mau dilaporkan ke Polda karena telah meng-up video itu. jadi aku temu bukti di handphone suami aku. Screen record Ini Kayu. Video itu nggak senonoh sih menurut aku. Itu video ya biasalah seorang wanita ya kan, membuka pakaian di depan laki-laki, dan itu pun aku lihat ekspresi wajah suami aku tuh kayak menjelarkan lidah. Itu harus diceritakan ya kan? Sorry ya. Iya kan? Iya. Jadi kalau orang bilang itu video biasa antara pacaran, tapi bagi aku pribadi karena aku tidak pernah melakukan hal yang kayak gitu, itu hal tidak wajar. Kecuali diri aku pun sering kayak gitu ya kan. Aku nggak pernah pas lihat video itu gemetaran banget. Aduh, aku kalau ingat video itu mual aku. Mual dalam arti kata tuh, ini laki orang loh gitu. Ini laki orang. Sedangkan kamu video sampai berjam-jam kayak gitu. Aku nggak bilang itu video PCS ya, apa PCS atau apa. Tapi tidak sepantasnya karena itu suami aku, itu aja. Itu maksudnya buka bajunya dalam Dibuka arti full apa full gimana? atau Nggak dibuka full. Dan dia tuh buka celana pun ada celana dalam. Cuman aku merasa wanita tidak pantas kayak gitu. Karena itu suami aku. Kalau dia pacaran sesama ini bujang, ini gadis mungkin fine-fine aja. Itu ada berapa video? Satu video sih, cuman durasinya 59 menit. Baik kalau saya. Ya, dia sampai ngorok-ngorok gitu. Ya dia tuh emang teleponan sama laki aku tuh boleh dibilang 24 jam. Kakak sempat menegur Apek sendiri nggak? Sempat. Terus apa itu? Ya aku minta maaf, itu aku. itu obrolannya apa aja 59 menit? Dia pakai earphone jadi kita nggak bisa dengar. Kak, ketawanya kan mulai bulan Agustus ya, tapi sebelum bulan Agustus mungkin udah ada kecurigaan nggak sih dari diri Pasti ada. Suami aku tuh telat pulang terus kayak TikTok gitu kan, dia sering online, sering pantengin DC online. Jadi kayak nyawer, setiap malam tuh nyawer singa, nyawer ini. Sedangkan aku kan ibu rumah tangga, aku nggak tahu tuh harga singa berapa, TikTok itu bisa dapat duit atau enggak, aku nggak tahu. Pas orang-orang bilang si Apek tuh sawer singa loh, satu singa tuh hampir 5 juta katanya ya, apa 3 juta. Bayangin loh kalau 30 singa, 40 singa. Dari sana aku tuh ribut terus emang masalah TikTok itu. Masalah TikTok itu ribut. Akhirnya suami tuh ngurangin main TikTok. Aku kira dia berubah, ternyata ke WA. Lebih parah di WA. Telepon-teleponan atau apa gitu. Berarti dari bulan Agustus ya Pak? Dari bulan 5 akhir sih. 5 Mei. Sudah lama, cuman dapat buktinya Agustus. Dapat bukti Agustus, ngaku nikah siri September. Iya. November. Bulan umroh kapan tahu nggak sih? 11 November. dia ambil 10 hari. Berarti kan batal ini ya, nggak jadi berangkat umroh sama orang tua ya? Ayu, tadi kan dibilang katanya video itu ada yang ngegelokkan Linda, itu ngeledek atau gimana? Nafsu kali ya. Soalnya subuh.
Mau ngeledek kan siang gitu. Ah, Kayu, soal talak boleh. soal talak itu dia nalakin aku tanggal 21 Oktober ya. 10 hari dari ini. 21 Oktober talak aku. Itu karena posisinya aku pulang malam jam 12 malam nonton konser Fabio. Jadi pas pulang malam dia bilang, bagus ya sekarang udah pulang malam terus, nggak ngurus anak lah, inilah itulah. Aku cuman jawab, aku lagi makan, jangan ganggu mood aku makan. Karena kalau lagi makan di WA gitu kayak nggak mood ya kan. Terus dia bilang, ya udah deh, mulai malam ini kamu bukan istri aku lagi, mulai malam ini kamu aku talak 1. Bukannya dia lihat kamu nyanyi dulu sama Fabio. Iya, itu kan. Iya. Tadi. Kayu ada rencana untuk ketemu setelah umroh nggak untuk pembicaraan? Pasti dia nemuin aku sih. Setelah umroh ini pasti dia nemuin aku. Karena kita masih banyak urusan. Kak, kakak udah kepikiran belum setelah preskon ini, maksudnya kan dia sempat melarang untuk kakak muncul di TV. Setelah ini kan pasti kakak ada di mana-mana ya. Pernah kepikiran nggak respon dia setelah ini tuh apa? Pasti. Apa Ancaman. Pasti ya ancaman-ancaman. Kayak harta gono gini atau apa, ya ikutin aja lah. Anak yang pasti. Dia pasti cari celah untuk menjatuhkan aku itu. Udah siap Kak, Siap. apapun itu. Ini Ayu preskon juga kan tadinya nggak mau, tapi ternyata ketahuan sebelumnya mereka mau preskon juga, padahal Ayu dilarang untuk preskon. Makanya dia udahlah langsung terabas saja. Aku nggak pernah niat mau preskon ataupun masuk TV. Tapi pas dengar dia mau preskon, Apalagi umroh. Kak, anak kan paling gede 11 tahun ya. Udah ngerti sosial media mungkin. udah ngerti tapi dia nggak main Instagram sama TikTok. Dia hanya YouTube sama Roblox. Oh, friendly. Kalau yang kecil sih lebih kayak ya kaget lah. Biasanya papanya pulang ya kan, bawa makanan tiap malam. Paling yang kecil itu setiap tidur aja sih kan papanya. Kak, anak yang paling gede sempat berhenti sekolah karena malu. Enggak juga, cuman dia lebih kayak mah papa tuh sama Dinar tuh apa? Aku bilang aku jelasin teman ya kan. Karena koper si Dina itu mirip koper anakku, jadi dia bilang kok mirip ya mah kopernya sama koper kita. Oh iya nak, dia kan jual koper itu. Aku bilang mungkin papa beli sama dia. Itu aja sih. Pengalihan. Artinya anak secara nggak langsung tuh udah mulai tahu dan udah mulai dengar kabar papanya ya. Kalau anak yang besar kemarin sempat dibawa papanya jalan-jalan, terus anak yang besar pulang ke rumah ngomong, mah kok papa tuh teleponan terus ya sama cewek rambut panjang itu. Aku bilang itu teman kerja. Aku nggak jelasin itu siapa ya kan. Kalau anak yang kecil malah sudah ngomong sama Dina, sudah DC. video call. DC. Dirham. Kekerasan verbal untuk anak yang paling kecil. Anak yang kecil itu sudah ngomong langsung. Dia bilang apa tadi? Tante tuh ngomong, kamu lucu deh katanya, mau nggak main ke Jakarta? Dipaksa manggil mama. Iya. Sudah tuh pas pulang anakku yang kecil ngomong, mah adik mau mama baru dong katanya. Ih siapa mama baru? Disebutnya lah namanya. Namanya siapa? Si itu. Badirham. Permen Yordania. Dipaksa manggil mama. Iya. Mau mama baru katanya. Enggak, Mama yang baru. disuruh manggil. Iya, ini mama baru. Ini mama baru. Iya. Gitu maksudnya. Terus setelah ketahuan dipaksa manggil mama baru, kamu ada nego suami nggak? Maksudnya kan sama anak nggak usah kayak gitu. Oh iya pasti. Aku bilang dong sama suami, ngapain sih harus dikenalin dulu? Ada saatnya, nanti selesain dulu sama aku, baru kenalin. Ya nggak tahu lah yang namanya nggak sengaja katanya. Kayak PCS kita habis ini ya. Ayo. Terima kasih. Sorry bro. Aduh, kalau ada yang satu-satu. Video. Apa lagi sehat?